Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kita jumpa lagi di sini di Keputrian ke-27 SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini kita ingin mengambil tema Fatimah Az-Zahra, Putri Rasulullah. Kita sedikit berbicara ya nak ya, tentang kisah anak tercinta Rasulullah. Ada apa di sana? Yuk mari kita bahas sama-sama. Sebelumnya mari kita sama-sama bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Salatu Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil ya Allah. Anak soleha, hari ini kita berkisah tentang, kita mau mengambil hikmah, pelajaran, dan teladan dari putri tercinta Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kelahiran Fatimah Az-Zahra bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Akhir atau sebelum ayahnya diangkat menjadi Rasulullah SAW. Semasa mengandung Fatimah, ayahnya sedang melakukan perjalanan 40 hari untuk menjalankan perintah Allah. Tepat pada hari kelahiran Fatimah, Rasulullah sangat begitu gembira mendengarnya. Ia sangat bersyukur kepada Sang Kuasa karena telah dihadirkan bayi perempuan yang begitu mulia akhlaknya kelak. Ya, padahal di kaum Arab ini mendapatkan anak perempuan merupakan suatu kehinaan pada saat itu ya. Tapi Rasulullah sendiri tidak. Rasulullah merasa bangga mendapatkan anak perempuan yang nanti pun insya Allah akan menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Fatimah Az-Zahra ini lahir dari Ibunda Khadijah yang telah berpulang ke pangkuan Sang Ilahi meninggalkan putrinya yang saat itu masih berumur 5 tahun. Tak hanya Rasulullah yang bersedih karena telah kehilangan istri yang amat dicintainya. Fatimah pun tak luput dirundung kesedihan atas meninggalnya ibunda tercinta ya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta pasti begitu sedih ya. Apalagi ini adalah anak yang baru umur 5 tahun sudah ditinggalkan. Kita bisa merasakan ya nak ya betapa sedihnya pada saat itu. Semasa kecil Fatimah telah banyak melewati kegetiran hidup. Beliau kerap kali dicaci oleh kaum Quraisy. Tetapi sebab itulah ia menjadi wanita yang tangguh dan pemberani dalam menghadapi cercaan dan hinaan dari kaum yang memusuhinya. Nah, kalau Fatimah saja sudah melewati kegetiran hidup sehingga melahirkan mental yang tangguh, maka pada saat ini pun ketika kita menghadapi masalah kegetiran hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita ya, jalan keluarnya ya nak ya. Semoga ini tidak membuat kita menjadi pesimis menghadapi kehidupan, tetapi kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmatnya sehingga memudahkan perjalanan hidup kita, sehingga kita pun juga menjadi wanita-wanita yang tangguh dan pemberani. Ya, tidak gampang menyerah dengan kehidupan, tetap bersemangat, tetap berusaha menjadi manusia yang berbahagia dengan selalu beramal soleh dan berbuat baik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang soleh yang juga akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Soleha. Selanjutnya, Nabi Muhammad ini memiliki putri cantik bernama Siti Fatimah Az-Zahra ya. Fatimah dikenal memiliki kecantikan serta kepribadian yang mulia.
Arti nama Siti Fatimah Az-Zahra dalam Islam adalah gadis yang lembut hatinya dan selalu berseri-seri. Gadis ini lahir dari rahim wanita hebat bernama Khadijah binti Khuwailid, ya, seperti yang tadi kita bahas. Ada salah satu kisah teladan dari Siti Fatimah, yakni tentang kalung yang dia miliki. Kala itu Rasulullah tengah duduk di masjid bersama dengan sahabatnya. Lalu tiba-tiba datang seorang musafir yang kehabisan bekal. Musafir pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya lapar sekali. Berilah saya makanan ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Saya tak punya pakaian kecuali yang saya kenakan. Saya nggak punya uang untuk bekal pulang. Tolong saya ya Rasul." Si musafir yang berkata. Mendengar hal itu Rasulullah langsung menjawab, "Sayang, aku sedang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Tetapi orang yang menunjukkan kebaikan adalah sama dengan orang yang melakukannya." Ini pikir Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah pun langsung meminta musafir untuk pergi ke rumahnya untuk bertemu Siti Fatimah Az-Zahra. Rasulullah mengaku sang anak memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah putriku. Dengan bangganya Rasulullah berkata. Lalu diantarkannya musafir oleh sahabat Nabi untuk bertemu Siti Fatimah. Sesampainya di sana, Fatimah ternyata juga tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dimakan. Ia juga tidak memiliki uang untuk diberikan kepada musafir. Tetapi Siti Fatimah Az-Zahra ingat bahwa ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami, Ali bin Abi Thalib. Dengan ikhlas, Siti Fatimah memberikan kalung satu-satunya itu kepada sang musafir. "Jualah kalung ini, mudah-mudahan harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu," kata si Fatimah kepada sang musafir. Subhanallah, ya, mulia sekali hatinya. Kemudian musafir kembali ke tempat Rasulullah, berkumpul dan diperlihatkannya kalung pemberian Siti Fatimah. Rasulullah begitu terharu melihat sang putri yang ikhlas memberikan satu-satunya harta yang dimiliki untuk membantu si musafir itu. Salah seorang sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir pun mengajukan diri untuk membeli kalung. "Berapa hendak kau jual kalung itu?" kata Ammar kepada musafir. Musafir menjawab, "Aku akan menjualnya dengan roti dan daging yang bisa mengenyangkan perutku, sebuah baju penutup tubuhku, dan uang 10 dinar untuk bekalku pulang." Tak disangka Ammar justru membeli kalung itu dengan harga 20 dinar emas. Subhanallah. Ditambah sebuah baju serta seekor unta untuk tunggangan si musafir. Seekor unta pada saat di Arab itu, pada zaman dahulu itu adalah binatang yang sangat mewah. Ya. Jadi kalau punya unta ini, itu sangat mewah. Sudah diberikan 20 dinar emas, ditambah dengan unta, ditambah juga dengan baju. Ya, subhanallah. Unta yang terkenal dengan sebuah alat transportasi yang begitu mewah pada saat itu, ya. Mendapatkan kalung itu, Ammar langsung meminta budaknya bernama Asham, ya, untuk menghadap Rasulullah dan memberikan kalung milik Siti Fatimah tersebut. Ia juga turut memberikan Asham sebagai budak Rasulullah. "Wahai Asham, pergilah menghadap Rasulullah dan katakan, aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi mulai hari ini, kamu bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah," jelas Ammar. Subhanallah, si orang kaya yang mendermakan duitnya, tidak kemana-mana, tetapi untuk tetap di jalan Allah, memuliakan si miskin, memudahkan urusan orang. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setelah mendengar pesan dari Ashab, Rasulullah tersenyum dan melakukan hal yang sama kepada Siti Fatimah. Mendengar hal itu, Siti Fatimah begitu bahagia. Namun kebahagiaannya bukan karena mendapatkan seorang budak, malahan ia membebaskan Ashab dan menjadikan ia sebagai manusia merdeka. Ashab begitu gembira hingga ia tertawa, tersenyum bahagia. Hal itu pun membuat Siti Fatimah bingung. Asham pun berkata, mengapa ia kagum dan takjub? Karena ia melihat berkah dari kalung milik Siti Fatimah. Berkah sekali nih kalung Siti Fatimah yang diberikan. Karena telah mengenyangkan orang yang lapar hingga membebaskan seorang budak.
Aku tersenyum dan tertawa karena kagum dan takjub akan berkah kalung itu. Kalung itu telah mengenyangkan orang yang lapar, telah menutup tubuh orang yang telanjang, telah memenuhi hajat seorang yang fakir, dan akhirnya telah membebaskan seorang budak. Ungkap Ashab. Subhanallah. Ya. Harta yang dimiliki banyak memudahkan urusan orang. Harta yang dimiliki ternyata tidak hanya berkutat di dalam rumahnya saja, tetapi memberikan keberkahan. Semoga hadirnya kita pun di dunia ini memberi keberkahan bagi banyak orang, ya nak ya. Membahagiakan orang tua kita karena akhlaknya kita, membahagiakan guru-guru kita karena akhlaknya kita, membahagiakan tetangga kita karena akhlaknya kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, semoga kisah teladan Siti Fatimah ini bisa menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan, ya nak ya. Dan semangat untuk bisa menjadi baik. Dan orang baik itu insya Allah akan menular juga kebaikan buat orang lain. Ya. Berikutnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan pengaruh baik bagi orang-orang sekitar kita. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fatimah As-Siddiqah, wanita yang terpercaya; Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah; Al-Tahirah, wanita yang suci; Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian; Ar-Radiyah, ridho atas apa yang telah ditetapkan; Al-Maradiyah, orang yang diridhoi; Al-Muhaddisah, wanita yang menggunakan kata yang cermat; dan Az-Zahrah, yang berkilauan. Adapun nama Az-Zahra, hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Fatimah adalah bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Sungguh patut diteladani untuk kita semua atas berbagai julukan terpuji yang Fatimah miliki. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya untuk mencontoh Fatimah, terutama sifat dermawannya itu ya nak ya. Dan menjadi seorang anak kebanggaan bagi sang ayah. Subhanallah. Semoga kita menjadi anak-anak perempuan yang kebanggaan bagi ayah kita, bagi ibunda kita, bagi guru-guru kita, dan bagi orang sekitar kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan Allah mudahkan juga ya nak ya, kita mendapatkan ilmunya agar kita menjadi senantiasa orang-orang yang senang berbuat baik. Oke. Nah, jadi Fatimah ini merupakan sosok wanita yang sangat penyayang keluarganya, hingga umatnya sekalipun. Sepeninggal Khadijah, Fatimah lah yang menggantikan posisi sang ibunda. Begitu dekatnya Rasulullah dengan Fatimah, sehingga orang ada yang memanggilnya Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Sebab beliau yang senantiasa yang berada di sisi ayahnya itu. Bentuk kasih dan sayang Fatimah kepada ayahnya yaitu salah satunya pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di Ka'bah. Namun begitu kejamnya kaum Quraisy yang melemparkan kotoran unta pada tubuh Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah membersihkan kotoran itu dan sekaligus ia marah atas perbuatan tak berbiadab itu. Fatimah memiliki beragam keistimewaan dalam bersikap, karena beliau selalu menghabiskan waktu bersama ayahnya tersebut, dan juga Rasulullah selalu memberi pelajaran-pelajaran agar senantiasa tetap berada di jalan Allah. Sikap dan perilaku Fatimah terbilang sama seperti Nabi Muhammad SAW. Sebut saja seperti ketaatan beribadahnya, kesuciannya, sikap qanaahnya, dan zuhudnya, serta sabar atas berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita tahu ya Naya, bahwa Fatimah Az-Zahra itu seringkali berada dengan Rasulullah, di mana Fatimah itu senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat dari ayahnya. Karena memang agama itu adalah nasihat, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi jangan pernah bosan untuk menerima nasihat, karena bisa nasihat itu yang akan membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak pernah bosan dengan keputrian ya nak ya. Kita berjumpa lagi dengan keputrian, kita berjumpa lagi dengan sebuah nasihat-nasihat. Semoga dengan nasihat-nasihat ini bisa menyelamatkan kita tetap berada di rel yang ridhonya Allah. Rel yang Allah ridhoi. Sikap-sikap yang membuat kita selamat di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan kita tetap bahagia ketika kita mendengarkan sebuah tausiah ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kuping kita nggak pernah merasa pengang ya.
ngedengar berbagai macam nasihat, hadis maupun ayat. Amin ya robbal alamin. Waktu telah tiba, Rasulullah kembali ke pangkuan sang ilahi. Fatimah pun sangat berduka atas kehilangan sosok ayah yang sangat dicintainya itu. Tak berselang lama, Fatimah juga meninggal dunia untuk selama-lamanya menuju keabadian yang sesungguhnya. Itulah tadi perjalanan hidup dari seorang Fatimah Az-Zahra yang menjadi pembelajaran bagi kita agar senantiasa tetap teguh menjalankan segala syariat Allah, bersikap baik kepada siapapun, tanpa mengenal harkat dan martabat, serta selalu sabar dalam menjalani sukarnya kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh sikap Fatimah Az-Zahra menjadi seorang wanita yang tangguh, wanita yang tetap bersemangat, wanita yang senantiasa bahagia menjadi orang-orang baik, berusaha menjadi orang baik dengan senantiasa mendengarkan tausiah, bahagia mendengarkan tausiah, dan berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Anak soleha, demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita ya nak ya. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.